Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bercerita tentang kuliah pemasaran agribisnis bersama dosen kita Pak Adi Mursalin. Baiklah, pada hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk pembuka pada storytelling kali ini. Oh Pak Adi dosenku, aku ingin bercerita tentang perjalanan kuliahku yang penuh tantangan dan cerita, tugas dan ujian yang datang silih berganti, tapi kau selalu memberikan arahan dengan sabar dan penuh perhatian, membuatku semakin semangat untuk belajar. Terima kasih kepada Pak Adi yang telah membimbing kami dalam mata kuliah pemasaran agribisnis. Pagi itu masih dingin, matahari baru mulai naik saat saya melangkah masuk ke ruang kuliah. Hari itu adalah hari yang cukup saya nantikan, yaitu kuliah pertama mata kuliah pemasaran agribisnis bersama Pak Adi. Dengan langkah yang mantap dan sedikit gugup, saya duduk di bangku tengah, berharap hari itu membawa semangat baru. Begitu Pak Adi masuk kelas dengan senyum hangat dan gaya yang bersahaja, suasana langsung berubah. Beliau bukan hanya membawa materi, tapi juga semangat. Di awal kuliah, beliau membuka pembicaraan dengan kalimat ringan yang disambut tawa seluruh kelas. Lalu berkata, pemasaran itu harus punya rasa, seperti lagu Kopi Dangdut. Kopi yang nikmat di pagi hari yang selalu membuat rindu. Saya tersenyum dalam hati, dan saya menggumamkan lirik kopi yang nikmat di pagi hari yang selalu membuat kita rindu. Ternyata Pak Adi bisa mengaitkan materi dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan. Ia menjelaskan bahwa produk agribisnis bukan hanya soal hasil panen, tapi soal bagaimana membungkusnya dengan nilai dan emosi yang bisa menyentuh pasar. Di tengah pembahasan segmen pasar dan strategi promosi, beliau kembali menyelipkan satu analogi. Pemasaran itu seperti nasi padang. Banyak pilihan, tapi kita harus bisa memilih yang tepat untuk segmen yang pas. Lagu Goyang Nasi Padang langsung terngiang dalam kepala saya. Banyak pilihan, tapi kita harus pilih yang tepat. Pemasaran itu seperti nasi padang. Banyak pilihan, semuanya menggoda. Tapi kita harus bisa memilih yang tepat untuk segmen yang pas biar sukses tercipta. Saya membatin, wah strategi positioning ternyata seasik ini kalau diajarkan oleh Pak Adi. Kuliah terus berlanjut, kami diajak berpikir bagaimana menjual hasil tani bukan hanya sebagai produk, tetapi sebagai pengalaman. Pak Adi bilang, produk agribisnis juga bisa punya nilai emosional seperti cinta yang luar biasa. Ia tersenyum lalu berkata, kalau kamu tahu betul siapa konsumennya, kamu bisa memberi nilai lebih dari sekedar barang. Seperti cinta, bukan cinta biasa. Dan tiba-tiba lagu Siti Nurhaliza menggema dalam pikiran saya. Ini bukan cinta biasa. Saya mengangguk pelan. Pemasaran bukan sekadar menjual, tapi tentang menyentuh hati yang dalam, membangun kepercayaan di setiap langkah agar konsumen tak pernah berpaling. Kuliah pertama itu berakhir dengan senyum seluruh mahasiswa. Bukan karena kami tak sabar pulang, tapi kami merasa baru saja masuk ke dunia yang seru dan relevan, dunia pemasaran agribisnis yang penuh strategi, kreativitas, dan rasa. Hari itu saya pulang sambil mengingat satu pesan yang Pak Adi sampaikan. Jadilah pemasar yang bukan hanya pintar menjual, tapi mampu menyentuh. Karena dalam agribisnis pasar itu bukan hanya angka, tetapi manusia. Dan sejak itu saya tahu kuliah bersama Pak Adi bukan sekedar kuliah, ia adalah perjalanan membangun pemahaman tentang dunia dengan selingan irama, dangdut, dan lirik cinta luar biasa. Minggu berikutnya, Pak Adi semakin menarik. Kami mulai memasuki konsep yang lebih dalam tentang pemasaran agribisnis. Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi menjadi topik utama dan Pak Adi menjelaskan dengan cara yang mudah dicerna. Di tengah penjelasan, Pak Adi dengan santai mulai mengaitkan topik dengan kehidupan sehari-hari.
Bauran pemasaran agribisnis itu seperti kopi dangdut. Kopi yang nikmat di pagi hari, yang selalu membuat kita rindu. Aromanya menyapa, hangatkan hati, membuat semangat tumbuh lagi. Dari cangkir kecil penuh kehangatan, kopi teman setia di setiap waktu, dengan rasa yang begitu khas, menemani pagi dengan penuh makna. Benar juga kata Pak Adi, agar produk agribisnis bisa dinikmati pasar, produk tersebut harus berkualitas dan memberikan manfaat yang jelas. Misalnya, produk sayur organik yang sehat atau daging sapi yang ternakan sudah dipastikan kualitasnya. Semua itu merupakan bagian dari bauran produk yang harus diperhatikan oleh seorang pemasar. Pak Adi kemudian melanjutkan dengan membahas harga, yang dalam pemasaran agribisnis harus bisa menyesuaikan dengan daya beli pasar dan memberikan nilai yang lebih bagi konsumen. Harga itu seperti nasi padang. Pak Adi menggambarkan banyak pilihan yang bisa dipilih konsumen, tetapi kita harus tahu harga yang pas dan cocok dengan segmentasi pasar kita. Pak Adi menjelaskan harga yang ditetapkan harus mempertimbangkan banyak faktor seperti biaya produksi, keuntungan yang diinginkan, dan tentu saja daya beli konsumen. Kalau harga terlalu tinggi, konsumen mungkin enggan membeli. Tetapi kalau harga terlalu rendah, mungkin produk tidak akan memberikan keuntungan yang maksimal. Pak Adi menyebutkan bahwa dalam pemasaran agribisnis, memilih lokasi yang tepat sangat penting. Tempat itu seperti tempat kita menikmati makanan yang enak, seperti di warung Padang favorit, kata Pak Adi dengan ceria. Kalau tempatnya tidak strategis, konsumen yang sudah lapar pun tidak akan datang. Saya membayangkan saat makan nasi padang yang enak. Jika warungnya jauh dan sulit dijangkau, tentu saya enggan datang lagi. Begitu juga dengan distribusi produk agribisnis. Lokasi distribusi yang baik akan memudahkan produk sampai ke tangan konsumen dengan lebih cepat dan efisien. Akhirnya kami membahas promosi yang menurut Pak Adi adalah cara kita menarik perhatian konsumen. Promosi itu seperti lagu cinta luar biasa, katanya. Pak Adi mengajarkan bahwa promosi harus kreatif, bisa berupa iklan, diskon, atau kampanye yang menyentuh emosi konsumen, membuat konsumen merasa spesial seperti cinta luar biasa, dan itu adalah inti dari promosi. Dengan penjelasan menyeluruh dan penuh semangat, saya mulai melihat betapa pentingnya setiap elemen dalam bauran pemasaran agribisnis. Produk, harga, tempat, dan promosi bukan hanya teori yang abstrak, tetapi konsep yang bisa diterapkan langsung di dunia nyata. Dan yang lebih menarik, Pak Adi mengaitkan semuanya dengan hal-hal yang mudah dimengerti, seperti makanan enak, kopi pagi, dan bahkan lagu cinta. Saat kuliah selesai, saya merasa semangat baru untuk menerapkan apa yang sudah saya pelajari, seperti kata Pak Adi. Jangan takut untuk mencoba, karena dalam pemasaran, kreativitas adalah kunci utama. Hari itu saya pulang dengan penuh semangat, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Adi yang telah membimbing kami dalam perkuliahan pemasaran agribisnis. Terima kasih.